Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mersasi Farif dengan NIM 2248 dari kelas 6 C Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan hasil PowerPoint dari mata kuliah Teknologi Bahan Alam yang diampu oleh Bapak Hari Adisaputra, MSI. Baik, langsung saja ke materi ringkasan pertama, yaitu pemilihan bahan alam. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari penamaan, penggambaran, dan penggolongan organisme, mencakup tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Berasal dari kata Yunani, taksi, pengaturan, dan nomia yang berarti metode. Ada 4 seleksi pemilihan bahan, diantaranya seleksi spesies, yaitu proses evolusi yang terjadi pada tingkat spesies. Yang kedua, seleksi usia yang melibatkan penentuan kriteria untuk memilih bibit unggul, misalnya usia bibit tanaman yang ideal. Yang ketiga, seleksi bagian tubuh, yaitu bertujuan untuk menciptakan efek visual yang diinginkan. Contohnya seperti memperbesar dan memperkecil bagian tubuh. Yang keempat, seleksi alokasi dan musim, yaitu langkah penting yang digunakan untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal. Lanjut pemilihan bahan, yaitu ada 4 faktor. Yang pertama, musim, kondisi air, intensitas paparan sinar matahari, dan kondisi tanah. Lanjut penyiapan bahan. Penyiapan bahan terdiri dari beberapa tahap, diantaranya pengumpulan, sortasi, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pemeriksaan mutu, pengepakan, dan penyimpanan. Sortasi basah ialah memisahkan cemaran dari bahan simplisia, pencucian yaitu mencuci simplisia dengan air mengalir, perajangan yaitu memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Pemilihan dan penyiapan bahan ada 6 tahapan, yaitu yang pertama pengeringan, kedua pengecilan ukuran, yang ketiga sortasi kering atau garbling, yang keempat pemeriksaan mutu, yang kelima pengemasan atau packaging, yang keenam penyimpanan. Pengeringan menurut BPOM nomor 32 tahun 2019, simplisia adalah bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan, kecuali dinyatakan lain. Suhu pengeringan pun tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Bahan yang dikeringkan sebaiknya disimpan di tempat yang kedap, udara, dan kondisi tidak lembab. Penyimpanan pun dapat disimpan dengan kantong plastik atau zipper bag dan dimasukkan ke dalam lemari es. Menyimpan bahan dalam waktu yang terlalu lama juga tidak direkomendasikan karena dapat merubah susunan atau komposisi senyawa metabolit pada bahan tersebut. Pengecilan ukuran dapat digunakan alat-alat seperti gunting, pisau, alat penggiling, blender, atau alat lain sesuai dengan kebutuhan. Derajat kehalusan serbuk simplisia untuk pembuatan ekstrak dapat dilihat atau tertera pada pengayakan. Derajat halus serbuk pada Farmakope Herbal Indonesia edisi 2 tahun 2017. Sortasi kering atau gabling dilakukan setelah simplisia kering dan sebelum dipak. Gunanya untuk membuang kotoran atau material yang tidak dikehendaki atau bagian lain dari tanaman. Pemeriksaan mutu diantaranya identifikasi taksonomi, analisis terhadap uji farmakognosi, fisika, kimia, biologi, dan mikrobiologi. Selanjutnya pengujian makro dan mikroskopik. Selanjutnya parameter yang diperiksa ada kadar air dan susut pengeringan, kadar abu total dan abu tak larut asam. Selanjutnya kadar serat. Selanjutnya komponen yang dapat diekstraksi, kandungan senyawa aktif, kontaminan mikroba, residu pestisida, dan analisis impuritas organik dan anorganik. Pengemasan atau packaging tergantung pada tempat dan tujuan jauh tempat. Selanjutnya cara pengangkutan, dan yang terakhir perkiraan lama di perjalanan. Pengepakan ini pun bertujuan untuk mengurangi volume sampel, sehingga lebih ekonomis terkait dengan biaya pengangkutan. Pada packaging pun dicantumkan label simplisia yang meliputi nama simplisia, asal, waktu panen, nama kolektor, dan kandungan senyawa aktifnya. Penyimpanan. Penyimpanan yang sesuai merupakan faktor penting untuk menjaga kualitas simplisia. Gudang penyimpanan harus tahan api, konstruksi baja, tahan panas, dan tahan rayap. Hal ini untuk menjaga dari kerusakan karena cahaya, oksigen udara, reaksi kimia internal, dehidrasi, serangga, serta pengotor lainnya. Misalnya, cahaya dapat menyebabkan perubahan kimia seperti isomerisasi, polimerisasi, dan resimerisasi. Oksigen udara menimbulkan oksidasi senyawa, reaksi internal seperti aktivitas enzim dan autooksidasi. Tiga, dehidrasi atau udara kering menyerap air dari simplisia menyebabkan bahan mengkerut. Dan yang terakhir, kapang yang dapat merusak kandungan kimia atau dapat menghasilkan penyebab toksik. Ekstraksi bahan alam. Ekstraksi adalah pengambilan bahan senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau ampas, karena sifatnya yang mengganggu baik dalam penyajian maupun karena efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Secara umum, ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan maupun cairan menggunakan bantuan pelarut. Ekstraksi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama supercritical fluid extraction, yang kedua solid liquid extraction, yang ketiga liquid liquid extraction. Ada 3 tahap proses ekstraksi. Yang pertama, pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan serta masuk ke dalam sel. Yang kedua, pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit. Yang ketiga, pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan dari bahan atau biomasa penghasilnya. Berikut ada beberapa metode. Yang pertama, meserasi. Terdiri dari 4 tahap, yaitu perendaman, pengadukan, penyaringan, dan pengulangan. Kelemahannya membutuhkan waktu, senyawa mudah rusak. Sedangkan kelebihannya, teknologi yang sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Yang kedua, perkolasi terdiri dari 2 tahap, packaging dan pengaliran pelarut. Kelemahannya menggunakan lebih banyak pelarut, senyawa sulit tersari, dan mudah tersumbat. Kelebihannya, teknologi sederhana, waktu lebih singkat. Yang ketiga, reflux. Tahapannya ada 3, yaitu perendaman, pemanasan, penyaringan. Kelemahannya, terjadinya kerusakan senyawa karena panas, biaya pun lebih mahal. Sedangkan kelebihannya menggunakan sedikit pelarut, waktu lebih singkat. Yang keempat, sokretasi. Tahapan ada packaging dan pemanasan pelarut. Kelemahannya, terjadi kerusakan senyawa karena panas, dan biaya pun lebih mahal. Sedangkan kelebihannya menggunakan sedikit pelarut, waktu lebih singkat. Yang kelima, ekstraksi dengan ultrasonikasi. Tahapannya ada perendaman, ultrasonikasi, penyaringan, dan pengulangan. Kelemahannya, biaya yang mahal. Kelebihannya, waktu yang digunakan lebih singkat, pelarut lebih sedikit, senyawa tidak rusak karena panas. Yang keenam, ekstraksi dengan microwave. Tahapan yang dilakukan sama dengan ekstraksi ultrasonikasi. Kelemahannya, biaya mahal, dan senyawa mudah rusak. Kelebihannya lebih singkat, pelarut yang digunakan pun sedikit. Yang ketujuh, ekstraksi dengan tekanan. Tahapan yang sama dengan metode ultrasonikasi.
Kelebihannya waktu lebih singkat, tidak rusak karena panas. Kelemahannya biaya yang sangat mahal. Selanjutnya evaporasi. Kumpulkan mesarat, kemudian uapkan penguap vakum hingga diperoleh ekstrak kental. Hitung Redman yang diperoleh, yaitu presentasi bobot antara bobot Redman dan bobot serbuk Simplicia yang digunakan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dari ringkasan materi teknologi bahan alam. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.